Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Ramadhani dari Prodi Hukum dengan mata kuliah Hukum Acara Pidana. Dosen pengampu Pak Ogianda Fisjuanda, SH, LLM, CLA, CPARB, CMLC, CME. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur tata cara penegakan hukum terkait tindak pidana. Dan ini melibatkan proses hukum yang terjadi mulai dari penyidikan, penangkapan, persidangan, hingga eksekusi hukuman. Hukum acara pidana bertujuan memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum dalam penegakan kasus pidana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses hukum acara pidana, yaitu proses hukum acara pidana yang pertama adalah penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian untuk mengumpulkan bukti yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana. Selama penyidikan, petugas penyelidik akan memeriksa tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan saksi, dan mengumpulkan barang bukti yang relevan. Proses hukum acara pidana kedua adalah penangkapan. Jika berdasarkan hasil penyidikan ditemukan cukup bukti yang menunjukkan kemungkinan terjadinya tindak pidana dan adanya kebetulan penahanan, tersangka dapat ditangkap. Penangkapan dilakukan untuk menjaga ketertiban, mencegah pelarian, atau melindungi tersangka dari bahaya. 3. Proses hukum acara pidana yang ketiga adalah penahanan. Jika tersangka ditangkap, dia dapat ditahan sementara untuk proses selanjutnya. Penahanan ini dilakukan berdasarkan keputusan hakim atau kebijakan hukum yang berlaku. Proses hukum acara pidana yang ketujuh adalah putusan dan vonis. Setelah mendengar semua argumen dan bukti yang disajikan selama persidangan, hakim mengeluarkan putusan. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan memberi vonis, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Vonis dapat berupa hukuman penjara, denda, hukuman rehabilitas, atau hukuman ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses hukum acara pidana yang ke-8 adalah banding dan kasasi. Jika terdakwa atau jaksa penuntut merasa tidak puas dengan putusan pengadilan ini, mereka dapat mengajukan banding atau kasasi ke instansi yang berwenang. Proses banding dan kasasi dimaksudkan itu untuk memeriksa kembali keputusan pengadilan dan memastikan bahwa keadilan itu tercapai. Proses hukum acara pidana yang terakhir, yang ke-9, adalah pelaksanaan hukuman. Jika terdakwa dinyatakan bersalah dan vonisnya berupa hukuman penjara atau hukuman fisik lainnya, hukuman tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah berlaku. Setelah penjelasan proses hukum acara pidana, ada lagi fungsi dan wewenang penyelidik diatur dalam pasal 5 KUHP karena kewajiban mempunyai wewenang. 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. 2. Mencari keterangan dan barang bukti. 3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda mengenal diri. 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat. 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Dan setelah itu ada tujuan hukum acara pidana sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP yang sudah dijelaskan. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan dan memperoleh atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran yang setinggi-tingginya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara tidak memihak, secara jujur dan benar untuk tujuan mencari tahu siapa yang mungkin dituduh melakukan tindak pidana melanggar undang-undang, kemudian meminta pengadilan untuk meninjaunya dan memutuskan apakah ada bukti adanya tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dituntut pidana, yaitu mencari dan mengemukakan kebenaran pemberian keputusan oleh hakim, pelaksanaan keputusan. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.